Pernahkah kalian memainkan sebuah penggaris bersama potongan kertas yang disobek menjadi potongan kecil? Pertama, gosok-gosokkan penggaris ke rambut kalian. Kemudian, dekatkan ke potongan kertas kecil tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi, kertas kecil akan terangkat ke penggaris yang baru saja digosok-gosokkan. Kenapa bisa terjadi demikian? Yuk kita bahas dalam video kali ini. Dalam video kali ini akan membahas 6 subbab materi, yaitu muatan listrik, muatan fundamental, kuantisasi muatan, bahan yang berhubungan dengan arus listrik, hukum Coulomb, dan juga petir. Lalu, apa yang dimaksud dengan muatan listrik? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas materi mengenai muatan listrik. Muatan listrik merupakan muatan dasar yang dimiliki oleh suatu objek yang mampu membuat objek tersebut mengalami gaya pada objek lain, yang mana memiliki muatan listrik yang bersifat kekal. Pada muatan listrik terdapat dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut. Gesekan antara kain dan sisir menyebabkan munculnya muatan negatif pada kain, yang mana muatan ini akan berpindah ke sisir, sehingga mengakibatkan sisir menjadi kelebihan muatan listrik. Dan sisir akan menarik muatan positif yang ada pada rambut dan menolak muatan negatif, sehingga akan dirasakan tarikan dari sisir dan dari rambut. Setelah mengetahui apa itu muatan listrik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum fundamental. Hukum fundamental juga disebut sebagai hukum kekekalan muatan. Nah, hukum ini menyatakan bahwa jumlah total muatan listrik yang dihasilkan pada setiap proses adalah nol. Jadi, jika suatu benda atau bagian ruang mendapatkan muatan positif, maka muatan negatif dengan jumlah yang sama akan ditemukan di daerah sekitarnya atau benda di dekatnya. Lalu, apa itu kuantisasi muatan? Kuantisasi muatan dikenal juga sebagai prinsip bahwa muatan benda apapun merupakan kelipatan bilangan bulat dari muatan elementer. Nah, pada tahun 1833, Michael Faraday melakukan percobaan. Beliau mengamati bahwa massa atom elektrolitik yang diendapkan di katode sebanding dengan kuat arus listrik yang dialirkan selang waktu pengaliran, yang mana ini berarti sebanding dengan muatan listrik yang dipindahkan serta sebanding dengan valensi ion unsur yang diendapkan. Nah, sekarang yuk kita kaji bersama apa saja bahan-bahan yang berhubungan dengan arus listrik. Adapun bahan-bahan yang berhubungan dengan arus listrik ada 3, yaitu isolator, konduktor, dan semikonduktor. Isolator merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Isolator juga berfungsi sebagai penghambat arus listrik. Selanjutnya adalah konduktor. Konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Konduktor juga sering disebut sebagai penghantar listrik yang baik. Adapun semikonduktor ialah sebuah material yang bersifat sebagai isolator pada temperatur yang rendah, namun pada temperatur ruangan yang tinggi akan bersifat konduktor. Contoh bahan yang berhubungan dengan arus listrik ialah kabel. Nah, jika kalian pernah memainkan game pada sebuah komputer, kalian akan melihat kabel yang terhubung ke komputer. Kabel ini terbuat dari konduktor yang memungkinkan listrik mengalir melaluinya. Adapun contoh konduktor yang baik adalah logam. Adapun isolator sebagian besar digunakan untuk melindungi konduktor, sehingga jika ada orang yang secara tidak sadar menyentuhnya, mereka tidak akan tersengat listrik. Contohnya, pada hal ini ialah pada pembungkus kabel, karena isolator merupakan bahan yang bersifat menghambat listrik. Untuk mengetahui apa itu hukum Coulomb, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dengan adanya muatan listrik, maka muncul sebuah interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak antar muatan listrik. Tarik ataupun tolak itu merupakan gaya. Dalam listrik statis, gaya tersebut disebut dengan gaya Coulomb. Mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu,
Konsep yang ia temukan selanjutnya disebut dengan hukum Coulomb. Pada dasarnya, hukum Coulomb menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang berlawanan jenis akan tarik-menarik. Adapun bunyi hukum Coulomb ialah besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Secara sistematis, hukum Coulomb dapat ditulis dengan F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi, F ini merupakan gaya Coulomb dengan satuan Newton. K adalah konstanta yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb pangkat 2. Q1 adalah besar muatan 1 dan satuannya adalah Coulomb. Q2 adalah besar muatan dan satuannya juga Coulomb. R adalah jarak muatan dan satuannya meter. Lalu, bagaimana perhitungannya? Yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Dalam suatu medium udara terdapat dua muatan titik, yaitu Q1 sebesar 10 mikrocoulomb dan Q2 sebesar 15 mikrocoulomb. Jarak antara kedua muatan tersebut ialah 5 cm. Hitunglah gaya elektrostatis antara kedua muatan tersebut. Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa besarnya Q1 adalah 10 μ coulomb atau setara dengan 10 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Q2 adalah 15 μ coulomb atau setara dengan 15 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. R-nya adalah 5 cm atau setara dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Dan K-nya adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb pangkat 2. Adapun yang ditanyakan pada soal ini adalah berapakah gaya elektrostatis antara kedua muatan tersebut? Yuk kita jawab bersama. Pertama, kita tuliskan dulu rumusnya. F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Setelah itu, kita masukkan nilai angka yang telah kita ketahui tadi sesuai dengan rumusnya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 dikali 10 pangkat min 6 dikali 15 dikali 10 pangkat min 6 per 5 dikali 10 pangkat min 2 dikali pangkat min 2. Setelah menghitung masing-masing angka pembilang dan angka penyebut, selanjutnya kita akan mengetahui bahwa nilai yang diperoleh ialah 9 dikali 10 dikali 15 dikali 10 pangkat min 3 per 25 dikali 10 pangkat min 4, sehingga besarnya gaya yang dapat kita peroleh ialah sebesar 540 Newton. Materi selanjutnya adalah petir. Pernahkah kalian mendengarkan suara ledakan atau yang kerap kita sebut dengan guntur? Bagaimana proses terjadinya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Petir terjadi karena awan memiliki muatan listrik yang bersifat negatif dan bumi yang bersifat netral. Awan yang bergerak terus-menerus dan bertemu dengan awan lainnya akan bermuatan negatif di salah satu sisi dan muatan positif berkumpul pada sisi lainnya. Apabila terdapat beda potensial di antara awan dan bumi, maka akan terjadi pembuangan elektron. Udara merupakan media yang akan dilalui elektron. Apabila pada saat muatan elektron dapat menembus batas isolasi, udara menjadikan suara ledakan atau guntur. Jadi, udara yang menjadikan suara ledakan atau guntur disebabkan oleh muatan elektron yang menembus batas isolasi.